Terima kasih Bu Ratna dan Pak Haryanto yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa. Bu Ratna, nanti saya mohon dijadikan host kembali. Oh, terima kasih. Berikutnya saya sapa dulu Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua Pak. Alhamdulillah. Ini materi laporan UJT Pak Lukman, monggo dijelaskan kepada mahasiswa. Baik. Pak, saya share screen dulu atau gimana Pak? Saya bisa untuk saya jadikan itu. Bisa ya? Oh bisa. Bisa Bu. Sudah saya bisa. Oke, monggo. Baik, terima kasih. Sudah muncul ya Bu? Sudah Pak. Terima kasih Bapak Kajur, kemudian Bapak Ibu Korprodi yang masih ada di room, kemudian para koordinator OJT, merangkap juga sebagai sekretaris jurusan, kemudian koordinator untuk TKK ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas bantuannya, dan yang paling penting tentunya mahasiswa peserta OJT. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman sekalian atas sudah diterimanya ya magang ya per 1 September 2021. Ini sekali lagi saya ucapkan selamat. Jadi kalian yang dunia kerja seperti apa, nah saat inilah kalian akan menapai dunia kerja seperti apa dalam tempo 4 bulan ke depan, gitu ya. Untuk yang D4 ya, untuk yang D3 sudah kemarin ada 1 semester, maka satunya lagi ada 1 semester berikutnya ya, seperti itu. Oke, saya langsung aja karena waktunya tidak lama, teman-teman sekalian. Izinkan saya ini mempresentasikan apa-apa saja ya yang akan baik kalian tulis di dalam laporan OJT kalian, apa yang kalian harus sampaikan kepada dosen pembimbing di lapangan, ataupun apa yang kalian sampaikan juga kepada dosen pembimbing ada di kampus. Seperti itu ya. Yang D4, yang D3 kan sudah kurikulum TEVA, jadi tidak ada pembimbingnya, ada dosen pembimbingnya di kampus. Jadi 2, kampus sama di tempat OJT. Baik, langsung saja. Sebelumnya tentunya kita kenal dengan program dari Bapak Menteri ya. Ini ada semacam slogan ya, kenalkan kampus ke dunia kerja atau industri seluas-luasnya. Kemudian ajaklah dunia kerja atau industri ke kampus sebanyak-banyaknya. Nah, ini harusnya jadi kolaborasi yang cukup bagus ya antara dunia industri dan kampus. Karena di sini ada catatan di sini. Catatannya di sini. Saya baca di sini, dalam pendidikan vokasi khususnya keterlibatan industri dalam proses pendidikan masih sangat rendah. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Industri lebih banyak mengambil dan menikmati hasil dari PTV atau vokasi daripada ikut berinvestasi selama proses pendidikan dan pelatihan. Akibatnya kemampuan pekerja lulusan PTV rendah karena pengalaman nyata untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan atau skill yang relevan memang tidak didapatkan selama kuliah. Nah, harapannya dengan 1 semester bahkan 1 tahun kalian OJT di tempat kerja, tentunya kalian punya bargaining yang tinggi, punya nilai yang tinggi, nilai jual yang tinggi, seperti itu. Yang tidak sama dengan universitas atau tempat lain ya, seperti itu. Karena OJT-nya cukup lama. Baik, saya lanjut aja. Ini prodi-prodi yang ikut di OJT ya, saya lanjut aja. Nah, ini tentunya adapun tujuan OJT, apa saja ini, mahasiswa memiliki cukup pengalaman yang kerja sesuai dengan bidang profesinya, mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang disyaratkan oleh masyarakat industri. Jadi uji kompetensi yang kalian dapatkan di kampus tentunya bisa kalian terapkan selama di tempat OJT seperti itu. Dan kalian tersertifikasi ya, sudah
sudah kompeten seperti itu. Masa kompeten nggak bisa gitu ya. Kemudian mahasiswa terbiasa dengan budaya kerja di industri dan dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi serta kerjasama tim. Nah ini penting. Jadi tentunya dari materi OJT selama hari pertama maupun hari kedua tentunya kalian harus bisa bekerja secara tim seperti itu. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau problem solving yang dihadapi selama OJT. Nah, tentunya upgrade skill pengetahuan Anda akan bertambah sehingga permasalahan-permasalahan yang misalkan ditemukan di dunia pendidikan atau di saat kalian kuliah, kalian bisa problem solving kan di dunia kerja. Bahkan sebaliknya ya, kalian dapatkan dari dunia OJT, kalian bisa gunakan atau bahan sebagai tugas akhir ya, jadi problem solving juga seperti itu. Kemudian ini durasinya, saya lanjut aja. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman. Jadi seluruh peserta OJT diharuskan atau diasuransikan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, beberapa kemarin ada juga pertanyaan tentang BPJS dan asuransi yang lainnya. Coba menghubungi Bu Indah ya. Tapi tentunya kalian ketika kalian OJT maka kalian harus pastikan bahwa asuransi yang kalian punya benar-benar kondisi masih ada ya, seperti itu, jangan expired seperti itu. Kemudian kalian juga mengikuti peraturan K3 yang ada di sana, seperti yang disampaikan Pak Arianto juga. Tentunya kalian tidak boleh asal pencet-pencet, asal masuk ruang conference space, asal melakukan tindakan yang tidak ada semacam work permit-nya. Itu semua dihilangkan ya. Jangan uji nyali, saya kendel, saya kuat, saya masih bisa bernafas dan sebagainya. Jangan, itu dihindarkan semua teman-teman ya. Gunakan APD yang ada, pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai masker dan sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan yang kalian harus jadi kalian harus selamatkan diri kalian dulu sebelum kalian menyelamatkan diri orang lain. Gitu ya. Jangan dibalik ya, selamatkan orang lain baru kalian menyelamatkan diri. Jangan. Kemudian membuat laporan harian dan laporan mingguan disertai dengan gambar rincian. Nanti ada contohnya teman-teman ya. Ini contoh kurikulum. Oke, lanjut. Nah, ini yang diterapkan di TEVA di D4 Teknik Permesinan Kapal. Nah, tentunya yang paling penting di sini adalah mata kuliah yang ada di semester sekarang ini, misalkan semester 7 sekarang ini ya, semester 7 kalian ini, itu apa saja. Nah, mata kuliah yang ada di semester 7 itu adalah bagian atau breakdown dari mata kuliah OJT. Jadi OJT di dalamnya itu yang terlampir di dalam proposal OJT kalian itu ada mata kuliah yang dititipkan. Nah, itu adalah seolah-olah ada di semester 7 kalau untuk mahasiswa D4. Tapi kalau untuk mahasiswa yang D3 berada di semester berapa sekarang? Semester 5 ya sekarang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya apa yang mesti dilakukan seperti itu. Nah, itu semua nanti akan kita contoh bagaimana pengisiannya. Oke, saya lanjut ya. Ini mata kuliah yang ada di TEVA ini ya, atau kurikulum baru. Saya lanjut. Jadi semester 7 ada apa? Ada tugas poros, kemudian ada tugas rancang sistem HVAC, tugas rancang sistem perpipaan, teknik pemeliharaan dan perbaikan motor bakar, reliability dan manajemen perawatan, kemudian permesinan geladak. Nah, ini semua nanti yang akan keluar nilainya dari semua nilai OJT. Jadi nilai OJT itu adalah kumpulan dari mata kuliah yang dititipkan atau yang ada di logbook, teman-teman sekalian. Oke, saya lanjut ya. Kemudian saya lanjut juga ini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Ini nanti teman-teman akan memberikan semacam kayak ini ya, centang gitu ya. Nah, ini masuk dalam materi apa, masuk dalam capaian pendukung pembelajaran apa di situ. Jadi ada aktivitas, kemudian ada durasinya, ada tanggal, dan ada lokasinya seperti itu. Nanti ada contohnya teman-teman, jangan khawatir. Ini juga, jadi overhaul pompa sentrifugal, misalkan ini contoh di ME ya, D3 ME ya. Ini apa saja di sini masuk di kategori apa. Dan bukti pendukungnya seperti apa. Nah, contoh bukti pendukung jangan dipaksakan teman-teman. Jadi ini adalah laporan baik harian maupun mingguan kalian ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan. Misalkan bukti pendukung itu foto-foto. Ada 10 foto di satu hari.
nggak mungkin teman-teman. Fotomu itu akan menjadi kecil-kecil dan pewanjang ke bawah seperti itu. Nah itu dihindarkan seperti itu. Kalian bisa tulis detail laporan, detail foto ada di lampiran sekian seperti itu. Nggak mungkin ada 10, ada 12 foto. Misalkan ada 20 foto, kan nggak mungkin ya. Untuk satu hari aja itu spasi ke hari berikutnya itu sudah jauh. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga sama. Nah, biasanya di bawah itu ada saran perbaikan. Jangan lupa itu diisi ya, diisi saran perbaikannya apa, dan di situ ada pembimbing lapangannya siapa di situ, diberi tanda tangan, dan kalau memungkinkan maka diberikan stempel seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini contoh laporannya ya. Jadi contoh laporannya, misalkan laporan kegiatan mingguan. Kalian menuliskan laporan kegiatan mingguan. Jadi perhatikan di sini dituliskan kegiatannya apa saja di situ. Kemudian kalian jabarkan, dan tidak hanya laporan saja yang kalian jabarkan, tapi apa yang kalian lakukan. Misalkan melakukan inspeksi, tidak berhenti di inspeksi saja titik sama seperti itu ya. Tapi kalian menuliskan inspeksinya ini ada apa saja, hasilnya seperti apa. Jadi gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar kalian hanya lapor saja, tidak. Tapi hasilnya kalian tuliskan di situ. Makanya sering mungkin di TPK teman-teman sudah tahu karakter saya ya teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau laporan, apakah ini laporan seperti laporan orang bahasa? Kalian hanya nulis runtutan saja seperti itu ya. Tidak ada keteknikannya sama sekali. Pasti saya tolak, saya reject seperti itu ya. Ya pasti ada angka-angkanya lah, apa, berapa bar pengecekan, berapa dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Itu ya. Tolong kalian juga perhatikan seperti itu. Jangan hanya melaporkan saja. Sudah melakukan inspeksi, selesai. Apa hasilnya? Nggak ada, nggak disampaikan. Berapa tekanan, berapa yang diinspeksi? Nggak ada, itu salah teman-teman ya. Jadi kalau bisa kalian punya notes catatan yang kalian pegang tiap hari. Kemudian kalian catat apa saja yang kalian lakukan di situ, berapa tekanan, berapa apa yang kalian lakukan dan sebagainya. Angka-angkanya di situ masuk di situ. Ya, itu ya contohnya teman-teman ya. Kemudian lanjut berikutnya adalah ini contoh beberapa yang lalu, yang dulu ya. Jadi yang dulu kita lakukan model absennya seperti ini. Tapi ini tidak usah kalian lakukan seperti ini ya. Kalian bisa memodif dari logbook yang ada seperti itu. Kemudian ada tanda tangan seperti ini. Tolong kalian kalau diberikan izin sama pembimbing lapangan di sana, misalkan kalian benar-benar diberikan izin, kalian boleh tidak melakukan crop. Karena kalau tidak kalian melakukan crop sendiri itu namanya pemalsuan tanda tangan teman-teman. Ya, gitu ya. Nggak ada tanda tangan, kalian palsukan, kalian scan, kalian copy. Nah ini bahaya sekali ya. Kampus tidak mentolerir orang-orang yang melakukan pemalsuan tanda tangan. Ini tolong diperhatikan. Kemudian saya lanjut lagi. Jangan lupa ketika kalian menulis bab 2 itu ada struktur organisasi. Jadi saya tekankan kepada teman-teman sekalian sehingga kalian tahu posisi di mana kalian ketika masuk pertama kali kerja. Nah, itu sebagai awal nanti karir kalian sampai kalian menjadi misalkan project manager atau yang lainnya ya seperti itu. Itu paling tidak harus ada struktur organisasi di bab 2 ya. Kemudian nah, ini adalah penilaian versi lama, teman-teman. Nanti akan saya ajarkan penilaian yang versi baru. Jadi penilaian versi lama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur. Misalkan penilaian perilaku, kerajinan, kemauan belajar, tanggung jawab, kemudian hasil kerja, ketepatan waktu, buku laporan. Nah, ini semua yang kalian masukkan di dalam proposal. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Loh, kenapa Pak harus yang baru? Oke, jadi kalian ini yang angkatan 2018 untuk D4 adalah peralihan dari angkatan kurikulum yang lama yang sebelum TEFA menuju ke kurikulum yang TEFA. Untuk adik kelas kalian yang 2019 itu masuk di kurikulum TEFA seperti itu. Nah, bagaimana? Ya harus dimulai dari kalian seperti itu. Harus dimulai kalian. Jadi ketika kita mulai dengan sistem penilaian TEFA Teaching Factory, tentunya adik kelas kalian nanti akan sudah mengeterapkan sistem itu. Nah, sudah runtut. Dia sudah ada contohannya seperti itu ya. Tapi kalau enggak, nanti hasilnya akan tidak akan pernah memulai. Jadi harus ada hari di mana harus menampakkan baru. Seperti itu ya. Jadi bagaimana sistem penilaiannya akan kita coba nanti ya. Jadi ini ada yang ada di dalam proposal kalian. Oke, nanti kalian akan ganti dengan bentuk form Excel, dan Excel ini yang akan kalian berikan kepada pembimbing lapangan seperti itu. Oke ya.
Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah matriks penilaian ya, yang lama ya, seperti itu ya, yang lama. Kemudian kita ganti dengan nanti ini yang lama itu seperti ini. Kemudian hasilnya juga seperti ini. Ini yang versi lama. Jadi nama, NRP, perilaku, kerajinan, kemauan. Udah enggak seperti ini. Ya, jadi tolong diperhatikan, sudah enggak seperti ini. Jadi ini langsung nilainya gelondongan. Kamu dapat A seperti itu, enggak. Ini yang lama juga, yang ada di luar ya. Dulu ada Mbak Bella juga dapat di NTU ya. OJT. Kemudian ada juga yang di mana ya, di Kunsan juga dan lain sebagainya. Nah, ini versi yang lama teman-teman ya. Nah, ini kemudian bagaimana kalau penilaian di lapangan itu ada yang buat sendiri versi perusahaannya. Nah, kalau ada penilaian di lapangan yang versi perusahaannya, maka kalian tidak boleh menggunakan nilai tersebut. Jadi kalian harus menggunakan nilai yang dari kampus, seperti itu. Nilai yang dari kampus. Jadi bukan dari nilai yang lama ya. Jadi yang baru ya, seperti itu. Nah, ini juga ya. Ini tolong diperhatikan juga yang dulu lama. Jadi bisa request, nilainya bisa request ya teman-teman ya. Jadi dia pengen perilaku 100, kerajinan 100. Jadi 100 semua ya. Jadi tolong kalian tidak boleh melakukan request. Jadi harus berdasarkan kemampuan kalian seperti itu. Kadang mungkin ditawari ya toh. Ditawari, bahkan diajak ngopi dan sebagainya. Tolak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus berdasarkan kemampuan. Saya dapat 70 ya 70, 80, 80, 90, 90. Jadi 100 itu bukan di request ya, seperti itu teman-teman ya. Ini kelihatan sekali melakukan requestnya 100 semua seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini sistem penilaian yang baru. Nanti ada Excel-nya akan kita coba ya. Jadi ini sistem penilaian yang baru, bisa kita lihat. Jadi di situ di dalam satu mata kuliah misalkan praktek kerja VAC, di situ ada poin-poinnya. Poin 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian kita ngisi nanti. Jadi Bapak pembimbing OJT-nya atau Ibu pembimbing OJT-nya melakukan pengisian. Misalkan di situ kurang, maka diisi 1 saja gitu. 1 kali 30% kali bobot angka. Jadi di situ sebelahnya ada bobot angkanya teman-teman. Kemudian ada nilai bobot angka, nilai kali bobot angka tadi nanti ada nilainya. Kalau dijumlah ke bawah nanti ada nilainya. Berapa totalnya di situ. Jadi satu bidang atau satu capaian kompetensi pembelajaran praktek kerja VAC itu dinilai dari 1, 2, 3, 4, 5 poin seperti itu. Kalau yang lama kan langsung gelondongan kan seperti itu. Nah ini enggak. Ini kita buat seperti itu. Ini untuk adik-adikmu ke belakang semua seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang sudah melakukan TEVA ini sudah dilakukan ya. Jadi yang D3 kemarin sudah di-share sama Bu Emi itu sudah melakukan seperti ini. Dan tidak ada masalah seperti itu. Hanya nanti ada catatan. Misalkan di situ dia tidak melakukan ini maka dikosongi. Nah, di situ nanti akan kebijakan dari koordinator OJT untuk memberikan penilaian ya ta. Berapa pembaginya? Misalkan di situ ada 5 mata kuliah yang dititipkan, ternyata yang diajarkan cuma 3, maka nggak fair dong kalau nilai 3 ini kita rata-rata terhadap pembaginya 5. Sesuai dengan pembaginya cuma 3 ya 3 seperti itu. Sehingga nilainya bisa agak tinggi ya. Kalau dibagi 5 pasti jatuh seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga. Nah, ini yang terjadi ya teman-teman ya di D3ME sudah kita lakukan seperti itu. Jadi dia masukkan angka 4 dikalikan dengan bobotnya, kemudian di sini nanti ketemu nilainya seperti itu. Nih, semua 3 atau 5 mata kuliah yang dititipkan di situ harus muncul semua. Dan nilai akhir adalah rata-ratanya. Kemudian jangan lupa kalau ketika kalian sudah selesai, ini harusnya saya sharing juga bareng dengan Pak Afif ya, tentang bagaimana penguploadan di LMS ya. Maka teman-teman sudah mendapatkan sertifikatnya, sertifikat kalian sudah mengikuti OJT, itu nanti kalian upload sebagai bukti bahwa OJT ini telah selesai dan kalian mendapatkan sertifikat seperti itu teman-teman. Dan ini juga nilainya, sertifikat ini juga akan digunakan sebagai bahan SKPI itu ya. Jadi pendamping daripada ijazah itu ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi salah satunya kalian telah lolos OJT disertai dengan nilai maupun sertifikat. Nah, itu contohnya. Nah, kalau belum ada tanda tangan, nah ini jangan lupa, ini harus ada tanda tangan dan stempelnya. Seperti itu ya.
Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau PMMB? Sama, PMMB ini durasinya 6 bulan. Jadi dia mendapatkan sertifikat PMMB seperti itu. Nah, kemudian dia memiliki penilaian. Penilaiannya juga berbeda dengan penilaian yang kita punya. Maka ketika penilaian yang berbeda dengan yang kita punya, kami sarankan bagi teman-teman yang diterima di PMMB untuk memberikan versi yang kita punya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dua Pak, ya mungkin seperti itu. Tidak masalah. Gitu ya. Kalau sana oke, perusahaan oke, why not? Langsung aja. Nah, hasil terakhir nanti teman-teman akan kita berikan kuesioner. Jadi setelah selesai semua akan kita berikan kuesioner. Bagaimana kuesioner itu nanti akan kita petakan. Oh perusahaan ini ternyata tidak memberikan materi tentang ini. Oh perusahaan ini dan seterusnya itu ada kuesioner yang wajib kalian isi teman-teman ya. Juga bahan sebagai evaluasi dari jurusan maupun prodi. Nah. Kemudian di sini ada link videonya ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke link video ini saya coba tunjukkan ke teman-teman karena waktu saya cukup pendek. Nah ini contohnya teman-teman ya. Bisa dilihat semuanya ya teman-teman ya. Jadi ini contoh penilaian di desain manufaktur. Ada 3 mata kuliah yang dititipkan. Yaitu proses manufaktur, kemudian ada manajemen, kemudian ada desain analisa produk. Udah ada 3 ini kalau nggak salah. Ya, jadi kita lihat di sini proses manufaktur di sini. Nah, ada bobot angka. Kemudian rubrik penilaian yang ini harus disampaikan kepada pembimbing, dosen pembimbing lapangan, iya atau pembimbing lapangan ya. Nah, contohnya di sini. Nah, ini ya. Contohnya di sini, mahasiswa menerapkan etika dan profesionalitas dalam proses pekerjaannya. Dikatakan kurang atau dikasih angka 1 apabila tidak memiliki keahlian memadai dan tidak. Nah seterusnya nanti dibaca sendiri ya. Katakan 2 atau diisi angka 2, seperti ini kriterianya. Diisi angka 3, seperti ini kriterianya. Nah, ini ada sesuai dengan mata kuliah yang 1 mata kuliah ini ya, proses manufaktur ini ya. Apa saja ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ini bisa nanti dibaca. Nah contohnya pengisiannya seperti ini teman-teman. Contoh saya mengisi di sini Lukman ya, atau nama Lukman ya, seperti itu nama masnya. Kemudian prodi misalkan jurusan prodi K3 bagian perusahaan, bagian di perusahaan nggak usah ini ya, dan seterusnya alamat dan sebagainya. Nah ini contoh di sini teman-teman. Ini bagian di perusahaan ini misalkan Anda ditempatkan di bidang apa, bidang apa namanya purchasing dan sebagainya ya, misalkan seperti itu kalian. Ini angka tulis 4 di sini. Kalau diisi 4, apa yang berubah? Nah, ketika 4 20 terus kemudian bobot angkanya ini menjadi 20 teman-teman. Kalau di sini nilainya kamu bagus semuanya, dari ini semuanya diisi 4 semua di sini. 4. Tapi yang ngisi bukan kalian ya. Satu lagi yang paling jelas yang ngisi bukan kalian. Jadi nilainya akan 100 di sini ya. Jadi kalau semua diisi, jadi 5-5-nya itu tercover semuanya, kalian memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai, maka di sini akan menjadi 100. Tapi kalau di sini tidak, misalkan di sini kosong, ini dia pembimbing tidak mengisi, ya berapa nilainya di sini? 90 seperti itu. Atau kalau di sini diisi cuma 3 seperti itu. Tidak boleh double ya, tidak boleh double ya. Ini diisi juga tidak boleh ya. Ini diisi tidak boleh. Ini diisi 2 gitu tidak boleh ya. Teman-teman seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Ini diisi salah 1 saja seperti itu. Nah, kalau 4 maka nilainya adalah 100 di sini. Nah, pun juga di sini manajemen juga sama, kemudian di apa namanya? Desain analisa produk juga sama, diisi sama seperti itu ya. Yang isi bukan kalian, sekali lagi yang isi bukan mahasiswa, tapi yang isi adalah pembimbing lapangan di sana. Seperti itu ya, pembimbing lapangan yang ada di perusahaan. Seperti itu. Jadi jangan kalian yang isi. Nanti ada yang isi kalian salah. Baik, nah kemudian setelah nilai ini, berarti rubrik Excel ini, maka teman-teman bawa kasihkan kepada pembimbing. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian sudah, di situ sudah. Kemudian ini contohnya teman-teman ya, saya tunjukkan contohnya. Nah, ini contohnya D3, teman-teman D3. Penilaiannya itu muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kegiatannya apa, dicentang-centang, ditandatangani. Seperti itu.
Ini diberi tanda tangan dan stempel. Kemudian ini kegiatannya apa? Kalian bisa masukkan di sini. Ini sudah masuk ya. Tanggalnya, durasinya berapa jam, aktivitasnya apa. Oke, kalian tulis di situ. Tanda tangan, stempel. Cukup simpel ya, teman-teman ya. Dan kalau sudah selesai, teman-teman, nggak usah malu, teman-teman. Kalian masukkan. Buat untuk adik-adik kalian juga, biar tahu nilai kalian. Contoh nilai kalian di sini. Nah, ini. Nah, setelah diberi nilai oleh pembimbing lapangan, nah, keluar angkanya di sini. 92,5, kemudian 85. Dan nilai ini yang akan kami rata-ratakan menjadi nilai akhir kalian. Oke, cukup jelas untuk penilaian? Oke, itu dari saya. Nanti kalau video kalian bisa lihat video OJT-nya, bisa kalian lihat di presentasi saya ini. Nah, sekilas videonya bisa kita buka ya, biar kalian semangat ini. Bentar ya. Bentar ini kok kenapa nggak? Baik, saya stop ya. Itu nanti bisa kalian lihat di alamat yang tertera di sini. Nanti share materi juga bisa kita berikan kepada teman-teman sekalian. Oke, ada waktu sekitar 2 menit untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Lukman. Pak Lukman masih ada waktu sampai jam 12, nanti Bu Rina akan mengisi jam 12. Apabila ada pertanyaan, silakan Fatmala, Resyen sama Dimas Rinaldi. Silakan Fatmala. Oh ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf, Ibu Bapak, suara saya bisa didengar? Ya, silakan Mbak. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini, terima kasih kepada Pak Lukman atas penjelasannya ya. Tapi ada beberapa yang jadi pertanyaan dan keresahan teman-teman saya saat mendengarkan penjelasan tadi mengenai penilaian untuk teman-teman yang OJT, khususnya di prodi saya, Pak. Nah, di prodi saya, PE, itu kan kalau lihat di form penilaian itu ada 4 aspek, insya Allah. Ya, ada 5 aspek yang mendukung capaian pembelajaran, dari mulai sistem navigasi, instalasi listrik, mesin listrik, sistem kontrol, dan manajemen dan konversi energi. Nah, kalau yang menurut Bapak sampaikan tadi, itu jika di tempat OJT itu tidak mendapatkan keseluruhan dari yang
yang ingin dicapai di form penilaian itu akan berhubungan dengan penilaian nanti. Nah, sedangkan teman-teman saya dan saya juga itu tempat OJT-nya itu tidak tidak keseluruhan itu mendukung itu, Pak. Jadi contoh nih ada teman saya yang OJT-nya itu tidak di sektor perkapalan, yang akhirnya itu tidak mendapatkan mengenai navigasi dan komunikasi. Terus juga saya juga itu OJT-nya di tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan navigasi dan komunikasi, yang akhirnya berefek pada penilaian di aspek itu, Pak. Nah, itu bagaimana? Kalau menurut saya, jika itu berpengaruh pada penilaian dalam keadaan pandemi seperti ini, tempat OJT itu kita juga mencari tempat OJT itu sudah sangat susah seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf jika pertanyaan saya cukup panjang. Baik. Gimana Bu Pur? Dijawab atau ditahan? Atau Bu Purwiti yang menjawab? Koordinatornya kan Bu Purwiti juga. Yang kedua dulu, Mas Dimas Rinaldi, silakan. Silakan Mas Dimas. Cek, apakah suara saya terdengar, Pak, Bu? Oke, terdengar. Ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih telah diizinkan untuk bertanya. Jadi gini Pak, Bu, kan di tempat UJT kan kami berkelompok. Nah, untuk kegiatannya tuh kadang tuh kami tuh dipisah. Jadi semisal kelompok saya bertiga, nah saya sendiri, terus sisanya berdua gitu. Itu nanti bagaimana ya untuk pelaporannya? Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup. Monggo Pak Lukman. Baik Bu, saya izin menjawab ya Bu ya. Ini di jurusannya Ibu ini ya. Baik, saya mencoba menjawab. Jadi yang seperti ini yang saya terapkan di jurusan teknik permesinan kapal ya, di TPK ya. Jadi hal-hal seperti ini sudah kami antisipasi. Kami selalu membeli solusi teman-teman sekalian ya. Bagaimana solusinya? Solusinya seperti ini. Jadi ketika kalian ada satu mata kuliah yang tidak ada kegiatannya di situ, kalian bisa melakukan semacam menggali sendiri teman ya. Kalian tambahkan, misalkan kalian ajukan, saya melakukan review daripada jurnal, saya melakukan ini pengembangan yang lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengcover satu mata kuliah yang tidak ada di dalam capaian pembelajaran ketika kalian OJT di situ. Satu, itu bisa melakukan seperti itu. Jadi ini diterapkan juga di teman-teman waktu di NTU ya, itu Mbak Bella sama siapa ya Mas siapa yang di ini ya, AME itu ya. Nah, itu dia melakukan seperti itu. Dia melakukan kajian jurnal seperti itu. Sehingga mata kuliah yang jelas tidak ada ketika di luar negeri itu bisa muncul, teman-teman. Bisa ada nilainya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketidaktahuan kalian. Ketika mata kuliah yang ada di situ, misalkan kegiatan yang ada di situ, ternyata itu adalah terjadi kolaborasi antara dua mata kuliah, misalkan yang tadi ya centangnya ada dua dan sebagainya seperti itu. Bisa jadi itu ada dua seperti itu. Jadi kalian menganggap hanya misalkan menyalakan AC itu hanya listrik saja, padahal kan mesinnya AC-nya juga bisa di situ dilihat, ditelaah di dalamnya seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi bisa karena ketidaktahuan kita atau pembimbing, padahal ini ketika ini start kita melakukan evaluasi ini atau kita merencanakan ini, itu ada terjadi dua atau tiga seperti itu. Gitu ya dari saya ya. Mungkin Bu Purwiti mau menambahkan, silahkan Bu, karena ini selain jadi MC sekalian jadi pengisinya juga, monggo Bu. Tadi masalah mata kuliahnya cuma 3 ya misalnya ya Mbak Fatmala ya, nanti berarti nilainya dibagi 3 itu sebagai nilai OJT. Begitu. Sudah cukup jawabannya? Yang ditanyakan? Iya Bu, baik. Terima kasih, itu saja Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Untuk yang kedua Ibu ya, saya jawab ya. Bagaimana jika dipisah? Wah ini tidak ada masalah bagi kami ya, tidak ada masalah. Kalian dipisah 3 orang dipisah satu-satu nggak masalah ya laporannya. Satu kelompok 1 orang nggak masalah teman-teman ya. Kita fighting saja nggak masalah ya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian dipisah 2 kelompok barengan, kemudian 1 kelompok satu orang sendiri, 2 orang bareng 1 orang sendiri,
Tidak masalah. Kalian melakukan evaluasi, kalian laporkan apa yang kalian berikan tugas di situ. Pak, kami jadikan satu, monggo jadikan satu ya. Nggak masalah ya di situ ya. Jadi laporannya ada yang 2 orang, ada yang 1 orang seperti itu. Nggak masalah. Di ME malah seperti itu. Mereka yang dua-dua itu kebanyakan mereka dipisah sehingga mereka membuat laporannya satu-satu. Di TP juga seperti itu. Perpipaan seperti itu, satu-satu. Nggak masalah, Mas. Yang nggak boleh itu seperti ini. Di situ ada kelompok banyak masuk di sana. Ketika kelompok ada 3-4 kelompok misalnya di situ, tapi hanya membuat satu laporan dan satunya copy paste. Itu kalau ketahuan saya tolak 3-3-nya itu, 4-4-nya itu. Iya, dia hanya ganti nama, pekerjaannya sama seperti itu. Apa alasannya? Karena kami di rolling, Pak. Ya kalau di rolling, kamu jelaskan MOS saja ini. Ketika kalian menjelaskan MOS ini, menurut Mas Dimas, kemudian Mbak Fatmala dan yang lainnya, pasti menjelaskannya masih beda-beda. Walaupun sama namanya MOS ini ya. Kamu jelaskan mulai dari warnanya, kemudian kalian ada yang menjelaskan dari misalkan lasernya dan sebagainya, bentuknya dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau itu titik komanya sama. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Mau menambahkan silakan, Bu. Ya, baik ya. Seperti gajah itu, orang buta yang melihat kakinya gajah, dia menganggap gajah itu seperti apa itu tabung. Begitu yang lihat taringnya, oh gajah tidak seperti tabung. Nah, jadi seperti itu ya, nanti digabungkan ya Pak Lukman. Jadi menurut A, B, C, D bisa digabungkan dalam satu laporan. Baik, berikutnya gimana Mas Dimas? Sudah jelas pertanyaannya, jawabannya? Iya Bu, terima kasih. Berarti intinya nanti semisal saya berbeda kegiatan sama kelompok saya, berarti nggak apa-apa untuk digabung jadi satu untuk kegiatan yang saya berbeda dengan kelompok saya itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu, Pak. Baik. Berikutnya yang bertanya Adelia Tanti Ramadhani. Silakan. Terima kasih Bu Purwiti atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai pengisian logbook. Kami dari OJT kami dari kelompok K3 melakukan OJT di mana OJT kami itu di lapangan maupun di kantor. Di lapangan sendiri melakukan dan teman-teman dan yang kedua di kantor penyusunan dokumen untuk K3 sendiri. Nah, untuk pengisian tanda tangannya sendiri, apakah hanya untuk dilakukan oleh petugas atau pembimbing di lapangan, atau dilakukan pembimbing di lapangan dan pembimbing di kantor? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Lukman. Baik, saya coba menjawab ya Mbak Delia. Oke. Dalam pengisian tanda tangan ini adalah salah satunya mandatori. Mandatori artinya harus diisi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian laporan tertulis, semuanya kegiatannya tertulis per hari ini, berikutnya dan seterusnya, tapi tidak ada tanda tangannya. Kita reject di situ ya. Tanda tangan wajib sebelah kanan dan bawah itu ya. Oleh siapa tanda tangan ini? Tentunya adalah pembimbing lapangan, teman-teman. Jadi pembimbing lapangan kalian itulah yang berhak untuk memberikan tanda tangan kalian. Nah, mengenai nanti ada petugasnya dan lain, ya monggo silahkan dibicarakan ya. Intinya tetap harus ada tanda tangan untuk mengetahui bahwa apa yang kalian tulis itu benar-benar dilakukan oleh kalian, seperti itu ya. Bukan ngarang-ngarang sendiri seperti itu. Nah, bagaimana kalau kami online, Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa minta izin, ya, minta izin bahwa tanda tangannya dilakukan crop seperti itu ya. Seperti tanda tangan saya kan teman-teman bisa ngambil kan ketika saya kasihkan ke namanya proposal OJT. Nah, seperti itu. Tapi izin ya, harus izin. Karena izin ini penting. Ketika Anda tidak izin, ketika kita konfirmasi atau untuk kita tanyakan lebih dalam, ternyata tidak dapat izin, tidak ada cat izinnya dan sebagainya, maka ini namanya pemalsuan tanda tangan dan itu tidak boleh. Itu ya Mbak ya. Gitu Bu, mungkin silakan ditambahkan Bu. Atau Bu Irma juga nggih Bu? Bu Irma gimana ini? Pak, izin bertanya lagi Pak. Oh, silakan. Jadi ini Pak, untuk format penilaiannya kan baru ya Pak. Untuk itu format penilaiannya itu bagaimana Pak? Diberikan draft penilaiannya mulai kapan atau bagaimana Pak? Kita kan punyanya yang lama, punyanya yang kita dapat dari anak 2000
Nah, untuk yang baru ini kan kita belum dapat tuh, Pak. Baik, saya langsung jawab ya, Bu ya. Jadi ini nanti akan diberikan di koordinator masing-masing. Jadi di TBK sudah dikasihkan ke saya. Nanti sudah katanya sudah di TBK sudah di-share semua ke teman-teman TBK seperti itu. Yang di TPK nanti ini segera akan saya share ke kalian ya. Ini beserta kurikulumnya ya. Jadi mata kuliah apa saja yang ada di situ beserta dengan penilaiannya. Dan penilaian ini yang versi baru yang kalian harus berikan kepada atau sosialisasikan kepada dosen pembimbing di lapangan. Gitu, Mbak. Untuk TKK saya nggak tahu Bubur ya. Monggo Bubur. Baik, TKK sudah saya jelaskan, Pak. Baik itu yang untuk yang kurikulum TK maupun yang ada di sini. Namun apabila masih ada yang masih bingung, silakan kalau mau ditanyakan. Silakan Bu Irma. Untuk TBK, saya sudah menyampaikan ke mahasiswa lewat WAG. Terima kasih Pak Lukman dan Bu Pur sudah memberikan gambaran. Tetapi jika Anda masih ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, Anda bisa menghubungi saya. Nanti kita bisa menjadwalkan Google Meet-nya. Oke. Terima kasih Bu Irma. Pak Lukman, ngapunten, bukannya waktunya Bu Rina Sandora nggih? Itu Bu Purwiti ini yang MC. 12, Bu. 12. Yang ikut beliau kan. Silakan ada 8 menit lagi. Ya. Yang bertanya lagi. Jadi nanti logbooknya itu kalau mau diserahkan pembimbing dalam bentuk software boleh, tinggal mengisi atau di print, mahasiswanya ngeprint gitu juga boleh. Nanti kan tinggal nulis angkanya kayak tadi dijelaskan Pak Lukman ada 80, jadi tinggal dikalikan dengan berapa pembandingnya tadi, persentasenya. Ya intinya mungkin itu ya Bu ya. Saya memberikan statement kepada teman-teman. Mungkin yang dari kakak kelas mungkin model laporannya ya. Kemudian untuk yang penilaian nanti kalian agak baru ya harus sosialisasi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalian harus mencoba mengejar item-item yang ada di dalam Excel tadi ya, atau laporan penilaian tadi ya, itu ada apa saja, poin-poin apa saja. Di situ yang dikejar seperti itu. Untuk laporannya sih masih sama ya dengan tahun-tahun yang lalu modelnya seperti itu, ada gambar, diberi keterangan, kemudian kalian tidak hanya inspeksi saja, tapi kalian menuliskan apa saja itu hasilnya. Ya, jadi jangan kelihatan orang teknik kok nggak ada hasil-hasil yang diinspeksi apa atau yang dicatatkan dalam angka-angka itu nggak ada sama sekali itu kan. Seperti itu. Itu Bu. Baik Pak, untuk nilai Pak, untuk nilai itu kan ada 4 mata kuliah misalnya, jadi berupa 4 lembar Pak ya, atau dijadikan 1 4 lembar Betul, Bu. Pak ya? Jadi nilai ada 4 seperti tadi, ada 4 lembar seperti itu dengan kriterianya masing-masing kan sudah ada. Dikasih angka 1 itu apa, angka 2 apa, angka 3 apa, angka 4 apa. Itu sudah ada dalam Excel, lembar form Excel-nya tersebut. Nah, nanti 4-4-nya itu yang sudah ada nilainya dijadikan 1 Bu di dalam laporannya Bu. Biar nanti adik-adiknya juga tahu oh seperti ini penilaiannya. Itu yang kami lakukan di D3 mesin seperti itu. Jadi yang adik-adiknya tinggal mengikuti. Ya, baik, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya ada yang raise hand, ada 2 orang. Mas Ahmad Amir sama ada 3 ya, Evi sama Yasdad. Silakan. Iya, halo cek. Sebelumnya apakah suara saya terdengar ya, Bu Purwidi? Dengar. Siap. Ya, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah diizinkan bertanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Amir Fadilah Zuti dari D4 Teknik K3. Saya mau bertanya mengenai perihal penilaian mengenai kelompok saya, Pak. Jadi kelompok saya ini OJT atau magang di salah satu PT di Sidoarjo, Pak ya. Nah,
kebetulan pada perusahaan di mana tempat kami OJT itu tidak ada pembimbing, bukan tidak ada pembimbing, tapi tidak ada departemen K3-nya, sehingga pembimbing OJT kami tidak dari orang K3, sedangkan aspek penilaian tadi disampaikan Pak Lukman adalah mengenai perihal-perihal aspek-aspek K3. Nah, itu berkaitan dengan itu bagaimana. Baik, langsung saya jawab ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, Mas, nge-lag ini ya video kamu. Atau video saya yang nge-lag ya, berhenti. Jadi begini, kalau seandainya Apakah tidak masalah putus-putus ya Bu ya? Iya, Pak. Iya Mas. Jawab itu, Pak. Atau saya coba menjawab aja Bu ya, yang saya Ya, dengar Pak. gitu aja ya. Ya. Jadi yang saya dengar tadi bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada departemen K3, pembimbing K3 nggak ada di sana. Nah, bagaimana? cek Iya, putus-putus Mas. Atau nanti dibalas di chat juga boleh, Pak. Iya, boleh di chat juga boleh. Gitu ya. Saya coba menjawab untuk mungkin ada teman-teman yang ingin tahu jawabannya juga misalkan seperti itu ya. Bagaimana kalau di tempat OJT tidak ada departemennya yang spesifik di dalam jurusan atau prodi kalian? Oke, tidak masalah. Tidak masalah teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan tetap penilaian adalah atasan kalian yang ada di tempat OJT sana teman-teman ya. Tempat OJT sana di sana. Misalkan di sana HRD-nya nggak apa-apa. Mau nggak mau, kalian harus menjelaskan unsur-unsurnya seperti ini, penilaiannya seperti ini. Diberikan penjelasan. Walaupun dia tidak dari ARD, tapi yang paling baik, tidak dari K3, tapi yang paling baik adalah orang yang tahu langsung kegiatan kalian, apa yang kalian diberi tugas. Nah itu ya, membimbing lapangan misalkan seperti itu. Kadang membimbing lapangan itu tidak memberi nilai, tapi yang atasannya seperti itu. Kadang seperti itu, malah kebalikannya. Pembimbing lapangan tidak berani ngasih nilai, tapi seperti itu. Kalau seandainya atasannya, ya sudah, kalian minta tertingginya seperti itu. Tapi kalau nggak ada atasannya lagi, ya berarti pembimbing lapangannya aja itu bisa memberi nilai kok, yang tahu kalian. Seperti itu. Gitu Mas Ahmad Amir, bisa ditangkap ya? Atau mungkin... Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau boleh saya simpulkan, berarti nanti kalau semisal pada perusahaan tempat saya magang tidak ada departemen HSC-nya, berarti tugas kami untuk menyampaikan aspek-aspek yang dinilai kepada pembimbing, nanti pembimbing yang menilai aspek-aspek tadi, begitu ya Pak, kurang lebihnya. Betul, gitu, betul. Bisa saya tambah ini? Ya, monggo. Halo. Monggo Pak. Pak Haryanto, monggo. Ini Mas apa tadi? Mas Ahmad Amir ya? Iya, betul Pak. Gini, jadi malah kebetulan sekali kalau misalkan di situ aspek K3-nya orangnya nggak ada itu. Jadi Anda nanti dalam proses, ini perusahaan apa sih? Tanya dulu. Perusahaan apa yang Anda OJT kan? Di OJT? PT Fibergood Indonesia Pak, yang kebetulan bersama dengan WPNS juga. Oh, yang Pak Ari itu ya. Gini, pada saat proses, pada saat proses, dalam proses itu kan ada istilahnya fabrikasi. Nah itu ditinjau dari sudut K3 apa? Apalagi fiber, masalah kesehatannya dan sebagainya, mesti harus ada apa. Kalian bisa memberi masukan pada perusahaan itu, Pak. Kalau misalkan nanti perusahaan Bapak, tapi kalian jangan nyinggung ya, kan seanane itu kan apa adanya itu perusahaan itu saya tahu. Ya jadi saya usul Pak, kalau nanti Bapak punya rezeki ya, ini ngomongin itu halus kayak. Jadi nanti saya usul kalau dalam fabrikasi nanti ada ini. Jadi inovasi kalian. Nah, kemudian di situ nanti pada fabrikasi kan di situ ada pengeleman segala pada assembly-nya itu. Ya. Jadi di situ kalian bisa melihat terkait untuk masalah safety untuk pekerjanya. Satu. Kan di kapal itu ada dua, safety untuk orangnya dan safety untuk kapalnya, gitu ya. Nah, kalau di pabrik di situ lingkungannya, ya, jangan apalagi fiberglass kan di situ resinya mudah terbakar, ya, terbakar udah
flammable gitu ya. Itu. Jadi inovasi kalian apa yang terkait ya sudah didapatkan dari perkuliahan itu ya. Saya kira gitu Mas Ahmad Amir ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Ini waktunya sudah menunjukkan jam 12 lebih 1 menit. Mohon yang masih raise hand ditanyakan di chat ya, nanti insya Allah kami baca. Materi berikutnya yaitu Ibu Rina. Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman atas Ya Bu, sami-sami Bu. materinya. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Baik Pak. Baik, kami sapa Bu Rina dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Purwidi. Sehat ya Bu? Sehat-sehat semua Bapak Ibu, peserta PRAOJT. Alhamdulillah. Silakan Bu Rina dijelaskan bagaimana integritas untuk zona bebas korupsi. Enggak, Bu Rina. Baik. Oke, saya Pak Direktur sudah hadir sepertinya, G. Mohon izin Pak Eko, saya akan menyampaikan sosialisasi tentang ZPBK. Saya share screen dulu, ya Bu. Enggak, Bu Rina. Sudah terlihat Bu Purwidi? Masih proses. Oh, lagi. Nanti kalau nggak bisa boleh saya screen, saya bantu filenya. Sudah terlihat, Bu? Belum, Bu Rina. Oh, belum. Oh, di saya kok sudah ya? Nggak tahu kalau di tempatnya mahasiswa barangkali sudah terlihat, enggak? Belum. Masih belum, Bu. Belum juga. Belum. Bu Rina masih putus ini kelihatannya jaringannya. Kita tunggu sesaat lagi. Tadi sudah ada yang menanyakan di chat ya, tentang apa tadi, WFH ya, OJT-nya. OJT-nya WFH.
Ya, nanti Anda bisa diceritakan saja dari materi yang ada di, biasanya kan dikasih meeting ya, di meeting itu dijelaskan. Nanti kalau Anda masih ada yang kurang paham, ditanyakan ke pembimbing industri. Barangkali mungkin ada yang ada yang diperlukan tugas-tugas, nanti bisa Anda kerjakan dan dianggap sebagai laporan ya, kalau sudah Anda laporkan ke pembimbing industri dan di ACC ya, seperti itu. Ini Bu Rina masih ngehang ini internetnya. Ya, begitu mungkin Mbak Eva tadi ya yang menanyakan. Mbak Evi, maaf. Mas Yasdat, barangkali mau dicat sekalian, silakan ya. Jadi PPNS itu memang sekarang sedang mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ya, atau yang biasa dikenal dengan ZIWBK, yang nanti Anda bisa, kalau bisa lihat di kalau Anda telepon dosen-dosen itu biasanya sudah pakai itu ya background-nya. Nah, itu sedang salah satu cara untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ya, semoga ini bisa terwujud, juga mohon kerjasamanya mahasiswa juga ya dengan dosen. Semoga Bu Rina bisa terhubung lagi, internetnya sedang terputus. Bu Rina sedang cek suara, apa sudah masuk? Saya belum mendengar. Yang lain sudah mendengar, belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum, Bu. Ya, baik. Masih belum, Bu. Ya, baik. Sambil menunggu Bu Rina, ini laptopnya masih hang. Saya ingatkan lagi, Anda kan UJT ya, tolong rambutnya yang masih panjang bisa dirapikan ya, dipotong rapi. Yang masih panjang, silakan dilihat, diukur sudah sampai mata apa belum. Nah itu, yang sudah, walaupun belum sampai mata, kalau terlihat gondrong dirapikan ya, lebih baik untuk menjaga K3 di industri dan kesehatan Anda, keselamatan Anda juga ya. Laptopnya Bu Rina masih hang. Ya, silakan ini Mas Yasik sudah mau ini ya, sudah menulis. Coba saya bacakan. Kendala tempat OJT PT PAL, yaitu banyak yang diterima untuk PT PAL tanggal 1 September. Namun karena ada kondisi COVID, membuat PT PAL tidak bisa melaksanakan OJT pada tanggal tersebut. Kemudian mendapat informasi bahwa dapat melaksanakan setelah 6 September. Berarti Senin besok ya. Membuat berkas-berkas ulang. Sesuaikan tanggalnya setelah 6. Tidak apa-apa, silakan diusulkan lagi ke koordinator OJT ya. Yang ini. Kuota magang 50 per unit.
tindakan kampus bagaimana apabila tidak diterima, mungkin seperti itu ya. Ini sudah dijawab Mbak Evi, Pak Lukman sudah menjawab untuk Mbak Evi. Untuk Mas Yazid, Mas Yadat nanti ditunggu ya jawabannya. Kita sedang menunggu Bu Rina untuk sambung kembali. Bu Rina masih terkendala jaringan. Coba nanti saya lihat barangkali ada materi yang dikirimkan ke saya, akan saya sampaikan ya. Insya Allah kita menunggu Bu Rina mengirim file. Mahasiswa D3, ada ya D3 sudah dapat mata kuliah etika profesi ya untuk di LMS ya? Sudah atau belum? Barangkali ada D3. Siap, izin menjawab Bu, sudah mendapatkan untuk semester ini. Oh baik, Bu Rina ya yang mengampu ya? Bukan? Ya, alhamdulillah. Jadi materinya etika profesi itu salah satu mata kuliah ini ya, mata kuliah di semester ini ya. Kalau D3 di semester berapa? 5 ya. Mata kuliah etika profesi. Baik, terima kasih infonya. Yang lain kalau yang sudah mulai OJT, Anda segera dibikin itu ya, logbooknya segera diisi dan setiap hari itu Anda dicicil untuk membuat laporan. Jadi nanti biar tidak menumpuk di akhir OJT, nanti Anda juga harus persiapan untuk judul-judul tugas akhir ya, judul tugas akhir. Kalau untuk D3, topiknya dari industri ya, topik D3 itu dari industri, itu akan mendapatkan poin nilai lebih tinggi ya kalau digunakan untuk tugas akhir. Itu di penilaian dicantumkan bahwa apakah judul ini sesuai dengan 4 OJT seperti itu. Ya, jadi Anda usahakan mumpung masih di industri, usahakan sebaik-banyaknya menggali data-data ya yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai judul tugas akhir. Bentar. Assalamualaikum Bu Rina.